Susun untuk pemuda supaya tetap istiqomah di jalan Allah di tengah godaan zaman. Karena banyak anggota SAR aktif sekarang masih muda dan belum menikah. Pemuda, coba yang agak kencang. Nyuwun motivasi khususan untuk pemuda Ya, supaya tetap istiqomah di jalan Allah di tengah godaan zaman. ya. Karena banyak anggota SAR yang masih aktif sekarang masih muda dan belum menikah. Begitu. Ya, memang pemuda itu luar biasa. Usia, maka kata Nabi kita, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan, manfaatkan dengan baik 5 hal sebelum datang 5 yang lain. Yang pertama yang Nabi kita sebutkan adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini pesan Nabi kita. Jadi syabab, Nabi kita berpesan disebutkan pertama yaitu masa muda. Jadi gunakan 5 hal sebelum datang yang 5. Yang pertama yang Nabi kita sebutkan adalah langsung syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena masa muda ini energik. Potensinya masih luar biasa. Entah potensi mau maksiat atau mau taat. Potensi mau durhaka kepada Allah atau tunduk patuh betul kepada Allah. Ini masa muda potensinya luar biasa. Dia mau maksiat tenaganya juga masih luar biasa. Dia mau taat kepada Allah juga masih luar biasa. Hidup ini pilihan. I'malu ma syi'tum. Maka lakukan. Karena hidup pilihan, lakukan sekehendak hatimu. Tetapi Allah sudah menjelaskan, memberitahukan kepada kita, menunjukkan kepada kita 2 jalan. Wadainahun najdain. Dan telah kami tunjukkan kepada manusia itu 2 jalan. 1 jalan keselamatan, 1 jalan kesesatan. 1 jalan menuju surga, 1 jalan menuju neraka. Maka i'malu ma syi'tum, lakukan. Kamu pilih jalan yang mana? Kalau kamu pilih jalan menuju surga, maka tempuh itu dengan penuh kesungguhan. Kalau kamu pilih jalan ke neraka, tempuh pula dengan kesungguhan. Jangan setengah-setengah, karena tidak ada setengah-setengah. Yang di akhirat nanti adanya hanya surga dan neraka. Tidak ada manzilah baina manzilatain. 1 tempat di antara 2 tempat. 1 tempat di antara surga dan neraka, itu tidak ada. Maka Allah sudah beri pilihan. Allah beri pilihan, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Lah orang hidup itu sebelum dia tua pasti akan mengalami masa muda. Masa muda ini luar biasa potensinya. Mau potensi maksiat ya masih energik, mau potensi untuk taat kepada Allah, betul-betul taat kepada Allah, sebagaimana kisah Ashabul Kahfi yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran itu juga masih energik. Harusnya kalau kita ini berada di usia muda, kita adalah seorang pemuda muslim, kita contoh itu Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim fazidnahum huda. Ada sekelompok pemuda karena hendak lari dari kekejaman, kedoliman Raja Dicyanus pada waktu itu. Lari untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah. Dari kedoliman Raja Dicyanus, maka dia bersembunyi di dalam gua untuk mempertahankan keimanannya. Nah, sikap pemuda Ashabul Kahfi ini yang demikian kuat mempertahankan keimanannya di bawah tekanan-tekanan kedoliman Raja Dicyanus, dia tidak menjual keimanannya untuk urusan dunia. Dia sadar betul bahwa kalau sampai tertangkap oleh Raja Dicyanus, pasti hukuman berat menanti, bahkan bisa dibunuh. Tapi dia tidak gentar, karena yakin betul dengan janji Allah. Maka kata Allah, fazidnahum huda. Kami tambahkan kepada pemuda-pemuda gua itu hidayah demi hidayah, petunjuk demi petunjuk. Jadi petunjuknya itu berlipat ganda. Kedekatannya dengan Allah semakin dekat. Maka kita harus contoh itu. Jadi kisah nyata yang Allah abadikan di dalam Al-Quran itu bukan hanya untuk cerita
Itu kisah nyata untuk kita ambil pelajaran. Apalagi Nabi kita berpesan, ikhtanim khomsan tadi, qabla khomsin, syababaka qabla haromika. Yang namanya seorang pemuda, itu pasti nanti akan mengalami tua. Kalau Allah beri rentang ajalnya itu panjang, pasti akan mengalami tua. Maka jangan sampai sebelum datang tuamu, masa mudamu kamu sia-siakan. Jangan sampai. Apa yang akan didapat? Apakah mati itu harus urut usia, harus yang tua dulu? Tidak. Banyak pemuda yang mati lebih duluan, sedang foya-foya, sedang maksiat, sedang minum-minuman, banyak yang mati. Banyak yang dipanggil pulang oleh Allah. Maka jangan sampai kita sia-siakan masa muda kita. Mari bersungguh-sungguh di jalan Allah. Semuanya hanya titipan Allah. Usia kita juga titipan Allah. Maka sekarang ini keluarga besasar, tadi disampaikan, banyak yang masih pemuda. Maka harus lebih semangat. Pemuda itu luar biasa. Masa muda itu luar biasa. Karena masa muda ini sangat menentukan. Kita mau maksiat juga masih energik. Mau taat betul juga masih energik. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Maka dekatlah kepada Allah. Contoh itu pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu. Contoh itu pemuda-pemuda generasi awal Islam. Di usia 17, 18 tahun, 16, sudah luar biasa. Iman betul kepada Allah. Di usia 6 tahun, masih remaja, iman betul kepada Allah. Ada satu kisah. Nanti antum panjenengan bisa lihat. Panjenengan bisa lihat di YouTube. Kisah ini viral. Seorang anak dari Asyut, Mesir. Usia 6 tahun. Dilahirkan oleh Allah dalam keadaan tunanetra. Sehingga Allah tidak titipkan penglihatan kepadanya. Bisa kita lihat, bisa kita tidak bayangkan. Anak usia 6 tahun, belum masuk usia taklif. Sehingga dia tidak sholat pun, dia tidak dihitung dosa. Karena belum masuk usia taklif. Dia dalam keadaan tunanetra, lahir dalam keadaan buta. Mata yang di kepalanya itu buta. Lahir dalam keadaan tunanetra, Allah tidak titipkan. Allah tidak titipkan penglihatan. Tetapi apa yang dilakukan? Sejak usia 5 tahun, anak ini dalam keadaan tunanetra, belum masuk usia taklif, belum masuk usia balik, sehingga tidak sholat pun, tidak baca Quran pun, itu tidak dihitung dosa. Tapi dia merengek minta kepada ayahnya untuk diantarkan pada satu tempat seorang syekh. Seorang syekh yang mana anak ini minta diantarkan ke tempat syekh itu untuk belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Padahal tidak dititipkan oleh Allah penglihatan. Tidak dititipi Allah penglihatan. Tetapi hatinya terpanggil, merengek kepada ayahnya. Anak ini namanya Mu'ad. Merengek kepada ayahnya untuk diantar ke tempat syekh itu. Sampai di tempat syekh, si anak itu hanya diberi waktu seminggu 2 kali untuk belajar. Dan sering sekali datang sejauh hampir 40 kilo, diantar bapaknya naik sepeda motor butut itu, 30 atau 40 kilo dari rumah ke tempat syekhnya ini. Dibonceng ayahnya dengan sepeda motor butut. Sampai di tempat syekhnya itu hanya diajari 1 ayat. Alif Lam Mim. Suruh pulang sudah. Halas irji enta. Suruh pulang. Merengek-rengek anaknya. Masa cuma 1 ayat? Ya begitulah, suruh pulang sudah. Nanti jadwal berikutnya dia kembali diajari 1 ayat lagi. Nah, apa yang terjadi? Orang tuanya tahu betul. Orang tuanya paham betul bapaknya ini harus mengenalkan anaknya kepada Allah sejak dini. Maka tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah merasa lelah. Karena memang betul-betul mengharap ridha Allah, ayahnya dengan sepeda bututnya itu seminggu 2 kali untuk mengantar putranya yang bernama Mu'ad ini kepada syekh. Ya, singkat cerita, kemudian syekh ini mengizinkan putranya
si bapak tadi untuk belajar kepadanya seminggu 3 kali. Dan setiap kembali dari tempat syekh ini, motor bapaknya itu depannya itu diberi kaca. Kemudian apa yang telah diajarkan oleh syekhnya ini dari Al-Quran ditempel oleh bapaknya di depan. Karena bapaknya nggak hafal. Ditempel di depan agar bapaknya ini bisa melihat. Nah, sepanjang perjalanan anaknya murojaah. Anaknya murojaah. Apa yang sudah diajarkan oleh syekhnya tadi, sang anak murojaah. Bapaknya melihat sambil naik motor begini, depannya kasih kaca, ditempel begitu. Tulisan yang sudah tadi diajarkan oleh syekhnya. Kalau anaknya salah dalam melafadzkan, maka akan dibetulkan oleh bapaknya dengan membaca itu tadi. Singkat cerita, si anak ini ditanya oleh reporter-reporter yang datang ke rumahnya. Anak ini ditanya, ya Syekh Mu'ad, wahai Syekh Mu'ad, andai kata Allah memberikan kamu kesempatan untuk memohon dengan 2 permohonan, apa yang akan kamu minta? Jawabannya di luar dugaan kita semua. Biasanya orang kalau tidak dititipi Allah penglihatan, kalau diberi kesempatan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah untuk memohon, pasti secara otomatis kita akan minta, ya Allah berikan saya penglihatan. Itu pasti. Rata-rata manusia begitu. Tapi jawaban sang anak kecil ini luar biasa, di luar dugaan. Wallahi, demi Allah, andai kata Allah mengizinkan aku dan mengabulkan permohonanku, maka aku akan memohon kepada Allah, ya Allah, hamba mohon, jangan pernah engkau beri aku penglihatan. Karena dengan tidak engkau beri aku penglihatan ini, aku bisa menghafal dan memahami ayat-ayat. Karena bisa jadi kalau engkau beri aku penglihatan, maka aku tidak akan lagi bercengkrama dengan kalammu, bercengkrama dengan kitab sucimu, bercengkrama dengan ayat-ayatmu. Maka aku akan sibuk bermain. Apalagi saat ini aku akan sibuk bermain dengan HP dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka hamba mohon, ya Allah, jangan pernah engkau beri aku penglihatan. Itu yang pertama. Permohonan yang kedua, permohonanku yang kedua, wahai Allah, hamba memohon dengan butanya mata saya ini, dengan usaha yang sudah saya lakukan untuk bercengkrama, menghafal ayat-ayatmu dalam keadaan tuna netra seperti ini. Di saat nanti saya berdiri di hadapanmu dengan tubuh gemetar, tubuh bergetar karena takut, ya Allah, hamba mohon, kalau engkau takdirkan hamba, ternyata hamba menempati nerakamu, maka hamba mohon dengan usaha yang sudah hamba lakukan, menghafal ayat-ayatmu, mengamalkan ayat-ayatmu, padahal belum masuk usia taklif, tapi sudah menghafal dan mengamalkan, berusaha mengamalkan. Kalau itu masih kurang, ya Allah, dan menyebabkan aku masih masuk dalam siksaanmu, mohon ringankan siksaanku dengan usaha yang sudah aku lakukan. Serta merta seluruh yang hadir di situ meneteskan air mata, berderai air mata. Luar biasa, seorang anak kecil, tunanetra, dari keluarga yang tidak punya, tapi belum masuk usia balik. Andai kata dia tidak sholat, tidak membaca Al-Quran dan lain sebagainya, artinya apa yang menjadi aturan Allah dalam Al-Quran belum dia tunaikan, belum dia laksanakan, dia tidak berdosa. Tetapi luar biasa dorongan hatinya karena kecintaannya kepada Allah. Nah kita, mari kita muhasabah. Berapa tahun kita diberi penglihatan oleh Allah? Berapa tahun kita diberi kecukupan oleh Allah? Berapa tahun kita didekatkan oleh Allah, kita bisa melihat kalamullah dalam mushaf ini. Secara mata kita bisa melihat, kita bisa membaca. Tapi coba dalam sehari,
Allah beri kita 24 jam. Berapa jam kita habiskan untuk dunia kita? Berapa detik kita manfaatkan untuk bercengkrama dengan ayat-ayat Allah? Terus, kalau itu yang kita lakukan, berpuluh-puluh tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan 50 tahun, bahkan 60 tahun, atau lebih. Diberi waktu kesempatan oleh Allah sampai usia 50 tahun, 60 tahun. Masih mengedepankan dunia terus, hidupnya untuk dunia. Saking sibuknya, saking cintanya dengan dunianya, sehingga sudah tidak punya waktu lagi untuk bercengkrama dengan ayat-ayat Allah. Masa dengan begitu, itu yang kita lakukan, kita mengharapkan surganya Allah? Pasti tidak akan pernah sampai. Karena kita sedang keluar dari rel tujuan penciptaan kita. Kereta itu, kalau keluar dari relnya, dia tidak hanya sebatas tidak akan sampai ke tujuan. Tetapi dia juga akan mendatangkan kecelakaan. Sama dengan kita. Kalau kita keluar dari tujuan penciptaan kita, maka kita tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan sampai kepada surganya Allah. Bukan hanya itu saja. Di dunia ini pun kita akan celaka. Akan menderita, akan terhina. Kereta juga begitu, keluar dari relnya, kereta itu pasti tidak akan sampai tujuan, dan kalau keluar dari relnya, maka dia akan mendatangkan kecelakaan. Akan celaka. Sama dengan kita. Kalau kita keluar dari rel tujuan penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah, menjadikan seluruh aktivitas hidup kita hanya untuk Allah, kok kita sedetik saja keluar dari situ, maka potensi mendatangkan kecelakaan dan pasti tidak akan sampai ke tujuan, tidak akan sampai ke surganya Allah. Maka mari para pemuda ini gunakan dengan baik usia muda. Karena bisa jadi esok hari kita sudah tidak bisa melihat matahari terbit. Karena bisa jadi malam ini saat kita tidur, Allah tidak kembalikan ruh kita lagi. Karena orang tidur itu hakikatnya dia latihan mati. Orang tidur itu ruhnya sedang ditahan oleh Allah. Kalau dikembalikan oleh Allah, maka dia terbangun. Maka doanya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Begitu. Orang bangun tidur doanya begitu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami. Orang tidur itu mati sementara. Kalau rohnya ditahan terus oleh Allah, tidak dikembalikan, maka dia mati. Dipanggil pulang oleh Allah. Lah mati itu sewaktu-waktu, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan mati kecuali dalam keadaan benar-benar berserah diri kepada Allah. Dan biasanya pemuda ini punya keinginan yang luar biasa. Dan biasanya dorongan hawa nafsunya sangat kuat. Kalau sudah begitu keinginannya neko-neko. Penasaran dengan hal-hal meskipun yang hal itu dilarang oleh Allah. Tapi dia penasaran, ingin pacaran, ingin itu, ini, itu, dan lain sebagainya. Ingin berduaan dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Karena dorongan hawa nafsu. Coba panjenengan bayangkan saat panjenengan melakukan satu perbuatan dosa. Misalkan panjenengan sedang pacaran atau boncengan dengan yang bukan mahram. Tiba-tiba Allah perintahkan malaikat mautnya untuk memanggil pulang panjenengan. Maka tempat panjenengan nanti di mana? Sudah barang tentu di neraka. Karena mati dalam keadaan maksiat. Sedangkan perintah Allah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri betul kepada Allah. Maka mari setiap detik yang kita lewatkan, setiap tarikan nafas kita, mari kita jadikan sebagai ibadah kepada Allah. Sebagai usaha kita, aktivitas kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Sudah yakinlah dunia ini sementara. Yang akan kita tinggalkan. Kita akan menuju kepada kehidupan yang abadi. Maka mari betul-betul kita amalkan pesan Nabi kita ini, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5. Yang pertama yang disebut oleh Nabi kita,
syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan masa muda fisabilillah, berjuang dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keteguhan, dan hanya mengharap ridha Allah. Contohlah pemuda-pemuda Goa atau Ashabul Kahfi yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Contoh, karena ini kisah nyata, bukan hanya sebatas untuk bahan cerita, tetapi betul-betul diambil pelajarannya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa, harusnya begitu sifat pemuda muslim. Sampai Allah abadikan, pasti ada sesuatu yang sangat spesial. Segala sesuatu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran pasti mengandung sesuatu yang sangat spesial. Yang itu nanti harus dicontoh oleh generasi-generasi berikutnya. Maka sudah percuma kalau panjenengan karena muda wah mumpung cik enom, maksiate dikatoke. Dulu sudah banyak yang bermaksiat di masa muda. Sudah ketinggalan panjenengan. Sudah bukan pionir lagi. Sudah bukan menjadi orang yang mendahului. Dulu sudah banyak sejarah mencatat pemuda-pemuda yang bermaksiat kepada Allah. Sudah ketinggalan. Maka tidak usah kepingin mengikuti jejaknya. Ikutilah jejak Ashabul Kahfi. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Betul-betul fisabilillah. Berjihad di jalan Allah dengan ketiga maknanya ini. Karena bisa jadi kapanpun kita akan mati. Kita akan tinggalkan dunia. Akan tinggalkan orang tua kita. Tinggalkan anak istri kita. Atau tinggalkan orang yang memang kita cintai. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Maka pemuda SAR, kekuatan yang Allah berikan kepada panjenengan, gunakan semaksimalnya. Jihad fisabilillah salah satunya adalah dzu quwwatin. Lah panjenengan ini sudah luar biasa, dipilih oleh Allah. Di masa muda, panjenengan punya kekuatan. Berarti panjenengan dititipi kekuatan oleh Allah. Kemudian panjenengan dititipi oleh Allah ilmu tentang SAR. Padahal jihad fisabilillah itu dzu ilmin, dzu quwwatin, dzu malin, dzu nafsin. Ilmu yang Allah titipkan, gunakan dengan baik. Kekuatan masa muda yang Allah titipkan, gunakan dengan baik. Jangan digunakan untuk foya-foya. Jangan digunakan untuk menyimpang dari jalan Allah. Tentukan arah, pilih jalan surga, jalan keselamatan. Itu dijalani, meniti jalan menuju surga dengan sungguh-sungguh. Maka jangan sampai nanti kita semua menyesal di kemudian hari gara-gara tidak menggunakan sisa batas waktu, rentang waktu yang telah Allah berikan kepada kita dengan baik. Itu Mas, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kami khususnya dan juga kepada seluruh pemuda SAR dan seluruh keluarga besar SAR MTA dan juga keluarganya yang ada di rumah.